Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Marnilia. Pada video kali ini Marnilia akan membahas tentang perbandingan antara peristiwa pada karya sastra dengan kehidupan nyata yang sebenarnya pada film Jelita Sejuba. Nah, karya sastra yang akan Marnilia bahas perbandingan dengan kehidupan nyata yaitu film Jelita Sejuba. Untuk lebih jelasnya, simak terus ya videonya. Nah, sebelum membahas tentang perbandingan peristiwa yang ada pada sebuah karya sastra dengan kehidupan nyata yang sebenarnya, kita harus mengetahui apa itu logika. Nah, logika adalah jalan pikiran yang masuk akal dan metode pencarian kebenaran secara sahih. Karena berkaitan dengan nilai kebenaran, logika menjadi kunci dalam filsafat dan segala bidang ilmu pengetahuan yang menjadi turunannya. Dalam sastra, logika dapat dilihat menggunakan paradigma bidang-bidang ilmu pengetahuan tersebut yang secara umum sering dikelompokkan menjadi 3 rumpun. Yang pertama ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Kemudian karena sifat logika adalah konsisten, jadi segala macam keganjilan atau jika dibandingkan dengan realitas kehidupan yang sebenarnya, dalam sastra bisa saja diterima akal selama ia tampil konsisten sebagai logika dalam dunia tempat cerita berlangsung. Ini berhubungan juga dengan masalah kausalitas. Logika selalu menjelaskan hubungan sebab akibat. Karena itu, tindakan-tindakan yang membangun alur cerita, serumit apapun harus pula menunjukkan konsekuensi-konsekuensi logis yang bisa diterima akal. Dalam novel, cerpen, atau drama, pusat cerita adalah tokoh. Tokohlah yang menciptakan peristiwa-peristiwa dan rangkaian peristiwa menjadi cerita. Segala peristiwa pada mulanya terjadi karena tindakan tokoh dan setiap tindakan selalu memiliki motif-motif, baik secara sadar maupun tidak. Karena keinginan sendiri atau terpaksa, sengaja atau tidak sengaja, nah motif-motif demikian merupakan persoalan psikologi. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk kepada film Jelita Sejuba dengan memperbandingkan peristiwa yang terjadi di dalamnya dengan peristiwa kehidupan yang sebenarnya. Sebentar ya, Dek. Ini lagi ada latihan gabungan TNI AD di Tanjung Dato. Sebentar ya. Kenapa Pak? Kalau tak suka ya pria gagah-gagah macam tuh, lebih suka yang lemah mulai macam Nazar. Nah, perbandingan peristiwa pertama pada karya sastra dengan kehidupan yang sebenarnya yaitu dimulai dengan peristiwa anak-anak sekolah menengah atas yang pulang dari sekolahnya kemudian dihalangi atau dihadang oleh petugas lalu lintas yaitu aparat kepolisian agar tidak menyeberang karena akan ada aparatur negara yaitu tentara yang melewati jalan. Hal ini juga pastinya ditemukan di kehidupan nyata. Ini juga waktunya adalah siang hari, di mana memang anak sekolahan kebanyakan pulang sekolah pada siang hari. Kemudian jika ada hal yang lebih penting atau yang mendesak di perjalanan, maka aparat kepolisian atau polisi lalu lintas itu mendahulukannya dan mengatur baiknya lalu lintas di jalanan sehingga meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Sebentar ya, Dek. Ini lagi ada latihan gabungan TNI AD di Tanjung Dato. Sebentar ya.
suka ya pria gagah-gagah macam tuh. Lebih suka yang lemah gemulai macam Nazar. Nah, selanjutnya itu ada peristiwa di mana ada perkumpulan pemuda yang sedang pesta miras dan mabuk-mabukan. Hal ini juga sering terjadi di kehidupan nyata, bahwa pergaulan atau kehidupan remaja yang tidak karuan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Kebanyakan pemuda yang tidak mengikuti kehidupan berdasarkan norma-norma yang berlaku ini atau norma-norma agama akan sulit menerima orang baru, apalagi aparat negara yang datang ke tempatnya. Padahal aparat negara tersebut bertugas melindungi wilayahnya. Para pemuda ini merasa terancam dan merasa paling hebat, sehingga mereka berusaha menganiaya dan mengkeroyok aparat negara tersebut. Padahal hal ini sangat tidak dibenarkan. Waktu kejadian pada film ini juga pada malam hari. Nah, biasanya kejahatan-kejahatan pada kehidupan nyata itu juga sering terjadi pada malam hari. Baru nih. Abang tanyain aja langsung, dia aparat atau keparat? Tanya. Iya, Dia. iya. Ya. Ayo. Kau ini aparat atau keparat? Oh. Atau kau aparat yang keparat ya? Ayo mau lewat. Lewat. 50.000 dulu. Betul. Kalau tidak ada 50.000, mending balik aja sana. Balik. Kalian lah yang pulang. Udah malam nih. Ya, apa mau saya antar? Nah, Nggak mau ada masalah ini. kau yang bikin masalah sini ya? Maunya kau datang jauh-jauh dari Jawa ke sini? Bikin kesulitan orang saja. Dasar kau penjajah. Ini Le. Mabuk. Ya elah. Peristiwa selanjutnya yaitu ketika kematian ayah Syarifah. Di sini seluruh keluarga merasakan kesedihan yang mendalam. Dan adik Syarifah yang memiliki amarah kepada sang calon kakak iparnya, yaitu Jaka, yang menganggap bahwa kematian ayahnya ini adalah perbuatan dari Jaka, karena Jaka dia anggap sebagai pembawa sial. Nah, pada kehidupan yang sebenarnya, ketika seseorang atau orang terdekat kita meninggalkan kita, dalam artian meninggal dunia, maka kita akan juga merasakan kesedihan yang begitu mendalam, emosional yang tak karuan. Tetapi ketika kita menganggap seseorang pembawa sial, ini adalah peristiwa yang tidak logis jika dikaitkan dengan kehidupan yang sebenarnya. Karena kematian merupakan takdir seseorang yang pasti dilaluinya.
tanpa adanya sebab akibat dari orang lain yang kita anggap sebagai pembawa sial. Kak, jangan kawin sama dia. Bawa sial. Farhan. Dia datang pulau ini, ayah kecelakaan. Dia datang ke rumah sakit, ayah meninggal. Apa namanya kalau bukan bawa sial? Farhan, jangan marah-marah di depan makam ayah. Farhan, Selanjutnya yaitu peristiwa ketika Syarifah dan Jaka sudah menikah. Mereka mendapatkan kabar bahagia bahwa Syarifah tengah mengandung anak dari Jaka. Di sini mereka terlihat bahagia. Nah, hal ini juga terjadi pada kehidupan yang sebenarnya, bahwa setiap keluarga atau setiap pasangan suami istri ketika mendapatkan kabar tersebut pasti merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Lihat tak. Jadi bapak tuh. aku jadi ibu. Selanjutnya peristiwa perpisahan antara Syarifah dan Jaka. Syarifah mengantarkan Jaka untuk menjalankan tugasnya sebagai aparat negara. Di sini Syarifah sangat sedih karena ini bukan hanya tentang mengantarkan Jaka untuk menjalankan tugasnya, tetapi bisa saja ini sekaligus perpisahan dan pertemuan terakhir mereka. Karena sebagai aparat negara, dalam menjalankan tugasnya harus siap dalam mempertaruhkan nyawa. Hal inilah yang ditakuti dan menjadi kesedihan Syarifah sebagai seorang istri tentara. Nah, hal ini juga terjadi dalam kehidupan nyata. Para istri tentara pastinya merasakan kesedihan yang mendalam, rasa cemas, takut ketika mengantarkan suaminya untuk menjalankan tugas negara, karena tidak ada yang tahu apakah para tentara akan pulang dengan selamat. Peristiwa selanjutnya yaitu ketika Syarifah mulai merasa lelah, takut, dan gelisah, serta cemas ketika Jaka, sang suami, tak kunjung pulang ketika perpisahan itu. Sampai Syarifah merasa pada titik tidak sanggup lagi menjadi seorang istri dari tentara. Kemudian ibunya Syarifah memberikan nasihat, mengarahkan, dan menjelaskan kepada Syarifah serta menguatkannya agar mampu menjalani kehidupan sebagai seorang istri tentara. Hal ini juga dirasakan oleh seluruh istri tentara di Indonesia. Mereka merasakan cemas, takut, sedih dengan keadaan suaminya yang tanpa kabar dan tak tahu kapan pulangnya. Dan tidak ada yang bisa menjamin apakah suaminya pulang dengan selamat.
Karena yang kita ketahui bahwa menjadi tentara itu tugasnya sangatlah berat. Tentara harus mampu atau harus mau mempertaruhkan nyawanya demi tugasnya sendiri, yaitu mengamankan negara Republik Indonesia ini. Hal ini tentunya menjadi suatu konflik atau masalah yang menimbulkan berbagai rasa kecemasan bagi para istri tentara. Tetapi pada film ini, Ibu Syarifah sangat berperan penting bagi Syarifah dalam menasehati dan menguatkan Syarifah agar tetap tabah menjalin kehidupan sebagai seorang istri tentara. Ipa sudah memilih Jaka sebagai suami Ipa. Sekarang tinggal bagaimana Ipa berjalan dan mengisi rumah tangga Ipa itu sebagai seorang istri. Berat, Mama. Ipa tak kuat, Mama. Tak bisa, Ipa. Tak berat. Tak berat itu. Kalau Ipa menjalaninya dengan bahagia. Ipa tahu bagaimana caranya mencapai bahagia. Banyak-banyak bersyukur. Ipa pasti bahagia. Suami, anak, itu harta kita sebagai seorang istri. Ipa paham. Paham, Mak. Makasih ya, Mak. Peristiwa yang terakhir, yaitu kejadian yang ditakuti Syarifah, akhirnya terjadi juga. Syarifah dan anaknya mendapatkan kabar bahwa Jaka telah meninggal dunia di medan peperangan. Hal ini membuat Syarifah dan anaknya merasa syok dan sedih. Hal ini juga dirasakan oleh istri dan anak serta keluarga para tentara negara Republik Indonesia ini. Kabar seperti ini banyak dijumpai oleh istri-istri para tentara. Mereka sudah lama tidak bertemu dan tak tahu kapan suaminya akan pulang. Hingga pada saatnya dapatlah berita atau kabar bahwa suaminya sudah tewas di medan peperangan. Hal ini pastinya menimbulkan rasa sedih yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Tembok, kalbu. Hormat, berkata.
Demikianlah video pembahasan pada kali ini mengenai perbandingan antara peristiwa yang ada pada karya sastra yaitu film Jelita Sejuba dengan kejadian yang sebenarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.